Pasar monopoli. Pengertian monopoli menurut Undang-Undang Anti Monopoli adalah suatu penguasaan atau produksi, pemasaran barang dan penggunaan jasa atas suatu pelaku atau kelompok tertentu yang bisa mengatur harga. Pandangan Islam mengenai pasar monopoli. Dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual, tidak hanya pesaing. Bukanlah suatu hal yang dilarang dalam Islam adalah melakukan monopoli atau ihtikar, adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang tinggi. Ciri-ciri pasar monopoli yang pertama adalah industri atau suatu perusahaan saja, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk dalam industri, dapat mempengaruhi penentuan harga monopoli, iklan yang tidak diperlukan. Baiklah, saya Vera Rahmawati, NIM 321944. Saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu tentang pasar oligopoli. Yang pertama, pengertian pasar oligopoli. Secara harfiah, pasar oligopoli berarti ada beberapa penjual di pasar. Sedangkan secara istilah, pasar oligopoli dapat diartikan sebagai keadaan di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara independen maupun diam-diam bekerja sama. Ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari dua perusahaan saja. Keadaan seperti itu dinamakan duopoli. Contoh industri yang termasuk oligopoli adalah industri-industri yang membuat semen di Indonesia, seperti Holcim, semen Gresik, dan lain sebagainya. Yang kedua itu karakteristik pasar oligopoli. Yang pertama, produk yang dijual memiliki harga yang hampir sama satu sama lainnya. Yang kedua, pembedaan produk yang unggul merupakan kunci sukses dalam persaingan oligopoli. Selanjutnya yang ketiga, hanya sedikit perusahaan dalam industri. Dalam menentukan suatu industri masuk dalam pasar oligopoli atau tidak adalah dengan melihat penguasaan pangsa pasar dari beberapa perusahaan. Ini dilihat dari rasio konsentrasi suatu industri. Selanjutnya itu, produknya bisa homogen tetapi bisa juga terdiferensiasi. Dilihat dari sifat output yang dihasilkan, pasar oligopoli merupakan peralihan antara pasar persaingan sempurna dengan monopoli. Semakin besar tingkat diferensiasi, perusahaan makin tidak tergantung pada kegiatan perusahaan-perusahaan lainnya. Selanjutnya itu, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada maupun yang masih di luar industri. Selanjutnya itu, kompetensi non-harga. Dalam upaya mencapai kondisi optimal, perusahaan tidak hanya bersaing dalam harga, namun juga persaingan non-harga. Bentuk kompetensi non-harga seperti pelayanan, serta iklan untuk memberikan informasi. Bentuk citra yang baik terhadap perusahaan dan merek, serta mempengaruhi perilaku konsumen. Yang selanjutnya itu adanya hambatan untuk masuk ke dalam industri bagi perusahaan baru karena butuh sumber daya yang besar. Selanjutnya itu perubahan akan diikuti perusahaan yang lainnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Urwatis Kakari, NIM 3219228 akan melanjutkan pembacaan materi pada bagian oligopoli. Yang ketiga, model pasar oligopoli. Yang pertama, A. Oligopoli Swizi. Model Swizi didasarkan pada asumsi yang sangat spesifik tentang bagaimana perusahaan lain akan merespon kenaikan harga dan penurunan harga. Yang kedua, oligopoli Carnot. Secara formal, suatu industri merupakan oligopoli Carnot yang jika ada beberapa perusahaan di pasar yang melayani banyak konsumen. Yang kedua, perusahaan menghasilkan produk baik terdiferensiasi maupun homogeni. Yang C, oligopoli Bertrand. Sebuah industri ditandai sebagai oligopoli Bertrand jika yang ada beberapa perusahaan di pasar yang melayani banyak konsumen, juga perusahaan menghasilkan produk yang identik dengan biaya margin konstan. Yang keempat, hambatan dan persaingan oligopoli. Adapun hambatan-hambatan yang diantaranya yang pertama, dalam skala ekonomi, perusahaan yang telah lama berproduksi dan
beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati skala ekonomis karena untuk memperbesar produksinya, perusahaan tersebut cukup menambah dari produksi yang sudah ada. Yang kedua, ongkos produksi yang berbeda, bahwa perusahaan akan bisa menurunkan biaya produksi dengan membuka kapasitas produksi baru daripada tetap menggunakan kapasitas yang lama dan seterusnya. Yang ketiga, keistimewaan hasil produksi. Bagi perusahaan yang telah lama berdiri dan sama lamanya dengan produk yang dihasilkan menyebabkan produk tersebut menjadi dikenal oleh masyarakat dan bisa menciptakan konsumen yang loyal pada produknya. Yang kelima, pasar oligopoli dalam perspektif Islam. Sehubung dengan masalah oligopoli dan spirit Islam ini, M.A. Manan pada tahun 1992 keadaannya melakukan analisis bahwa pasar oligopoli keadaannya menunjukkan persaingan tidak sempurna akan beberapa perusahaan. Namun, asumsi yang ada dalam benak orang awam adalah berupa kesadaran tidak adanya teori perkembangan tunggal tentang pasar oligopoli. Walaupun ukuran industri telah maju, terutama industri di negara maju. Secara umum, pola struktur oligopoli yang tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam adalah kemungkinan munculnya moral hazard di dalamnya. Praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen tidak diperkenankan, seperti kolusi, penetapan harga, dan kuota. Baiklah, saya Dito Prayoga, NIM 3219230 akan melanjutkan presentasi kami, yaitu pada bagian ketiga, monopsoni. Pengertian monopsoni, pasar merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran barang tertentu. Monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan, pasokan, atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Selanjutnya, ciri-ciri monopsoni. Yang pertama, hanya ada pembeli. Yang kedua, pembeli buku konsumen tapi pedagang atau produsen. Yang ketiga, barang yang dijual merupakan bahan mentah. Yang keempat, harga sangat ditentukan pembeli. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, saya Iqbal Fadi akan menjelaskan yaitu bagian kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni. Yaitu kelebihan pasar monopsoni yang pertama, kualitas barang yang terjamin baik. Yang kedua, meningkatkan kreativitas penjual untuk selalu berinovasi. Yang ketiga, menentukan harga menjadi lebih mudah. Yang keempat, alur penjualan menjadi lebih lancar. Yang kelima, penjual tidak perlu memerlukan promosi untuk menemukan pembeli. Yang selanjutnya yaitu kekurangan pasar monopsoni. Yang pertama, perilaku pembeli yang tidak adil. Yang kedua, penjual tidak dipedulikan oleh pihak pembeli. Yang ketiga, permasalahan ekonomi hanya ditanggung oleh penjual saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kavian di kelas 9236. Baiklah, saya akan membahas materi pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, pengertian pasar monopolistik. Salah satu pasar di mana terdapat banyak produsen yang memproduksi atau menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual di pasar monopolistik tidak terbatas, tapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk-produk lainnya. Dua karakteristik pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, efisiensi dan diferensiasi produk. Yang kedua, persaingan bukan harga. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan inovasi. Yang keempat, promosi melalui penjualan melalui iklan. Yang kelima, distribusi pendapatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Celia dengan NIM 3219245
akan melanjutkan presentasi, yaitu yang bagian C, ciri-ciri persaingan monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Terdapat banyak penjual pada pasar monopolistik, tetapi tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini merupakan sifat persaingan dalam membedakan di antara pasar monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Yang keempat, keluar dan masuk ke dalam industri relatif mudah. Dan yang terakhir yaitu persaingan menetapkan promosi penjualan sangat aktif dan mudah.